Pemirsa, sidang isbat penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah diawali dengan paparan posisi hilal. Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta melakukan observasi hilal untuk dijadikan salah satu dasar keputusan sidang isbat. Dengan menggunakan sejumlah peralatan seperti teleskop, teodolit, dan binokular, tim hisab dan rukyat Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta memantau posisi hilal di langit ibu kota. Pemantauan dimulai sejak matahari terbenam. Jumlah petugas pemantau hilal tahun ini terbatas dalam rangka mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nantinya hasil pantauan hilal akan dijadikan salah satu dasar penentuan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, di mana ada 80 titik di tanah air yang juga melakukan pemantauan hilal. Hari ini adalah tanggal 29 Ramadan 1441 Hijriah, dan di hari ini kita harus memutuskan apakah Ramadan ini 29 hari atau 30 hari. Maka di sore ini akan dilakukan sidang isbat dipimpin oleh Pak Menteri Agama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa, untuk memantau jalannya sidang isbat sudah ada rekan kami Disa Amora di Kantor Kementerian Agama Jakarta. Ya Disa, bagaimana perkembangan jalannya sidang isbat saat ini? Ya, April dan juga Anissa, baru saja pada pukul 18.20 sidang isbat dimulai di Kementerian Agama Jakarta Pusat, dan rapat ini pun digelar tertutup. Ada memang yang berbeda dari sidang isbat tahun ini jika dibandingkan dengan sidang isbat di tahun-tahun sebelumnya. Seperti dari tamu yang dibatasi, yakni untuk kali ini selain dari pejabat kementerian hanya dihadiri oleh dari DPR, MUI, dan juga Bimas Islam. Sedangkan untuk organisasi masyarakat Islam bisa mengikuti sidang isbat melalui pertemuan virtual. Kemudian juga jika di tahun-tahun sebelumnya media ini diizinkan untuk melakukan peliputan laporan hasil sidang isbat, namun kali ini kami tidak diizinkan masuk ke gedung Kementerian Agama. Hal ini karena Kementerian Agama melakukan protokol kesehatan dan juga physical distancing, mengingat saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19. Sebelumnya pada pukul 16.30 tadi sudah dilakukan paparan posisi hilal oleh tim Falakiyah Kementerian Agama. Kemudian nanti pada pukul 7 malam rencananya Kementerian Agama akan melaporkan hasil sidang isbat yang dilakukan dengan konferensi pers. Dan tentunya dari laporan tersebut nantinya kita akan mengetahui secara bersama-sama kapan jatuhnya 1 Syawal atau tepatnya Hari Raya Idul Fitri. Kembali kepada April dan juga Anissa. Baik, terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Pemirsa, tim dari Kementerian Agama mengamati hilal di berbagai titik di Indonesia. Ada 80 titik rukyatul hilal yang disiapkan Kementerian Agama di sejumlah wilayah Indonesia. Pemantauan hilal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur digelar di Bukit Condro Dipo oleh Lembaga Falakiyah PCNU. Karena sedang masa pandemi COVID-19, pantauan dibatasi hanya 10 orang. Dari pantauan hilal terlihat di ketinggian antara 3 derajat, 2 menit, dan 12 detik. 2 saksi telah melihat pada pukul 17:26 37 detik waktu Indonesia Barat. Dan hasilnya telah dilaporkan ke Kementerian Agama. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik, Muhyiddin Hasan, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemantauan hilal. Assalamualaikum, selamat petang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Baik, Pak, apa hasil pantauan hilal tadi sore di Gresik, Pak? Pantauan hilal selama ini tadi tidak terlihat, karena memang ada beberapa aspek, pertama dari aspek secara hisab, perhitungan, itu dari beberapa metode memang hilal masih di bawah ufuk, yaitu sekitar 3 derajat. Aspek yang kedua adalah kondisi tadi yang sangat fluktuatif, dari mulai siang yang begitu cerah, kemudian ada mendung, sempat gerimis tadi, kemudian ada mendung yang agak tebal di ufuk bagian barat. Sehingga hilal tidak terlihat.
Baik Pak, bisa Anda jelaskan untuk menetapkan 1 Syawal posisi hilal ini harus berada di posisi seperti apa dan berapa derajat Pak? Ya, kalau memang untuk kita merujuk pada kriteria MAPIM, itu memang di situ disebutkan bahwa untuk tinggi hilal itu minimal adalah 2 derajat, kemudian umur hilal itu adalah 8 jam, serta elongasi jarak antara matahari dan hilal itu adalah sekitar 3 derajat. Dan ini hari ini menurut kriteria MAPIM tidak memenuhi kesemuan kriteria tersebut. Baik, jadi untuk hari ini posisi hilal belum memenuhi kriteria pergantian bulan baru ya Pak ya? Ya, Sejauh ini masih. apakah masyarakat masih diperbolehkan untuk berzakat Pak? Kapan batas waktunya? Ya, kalau memang zakat itu memang itu nanti saya rasa bidang di fikih ya. Kalau kita biasanya ilmu itu nanti ada ilmu falak. Tapi kalau yang saya ketahui, kalau misalkan dalam ilmu fikihnya zakat itu dimulai zakat fitrah khususnya dimulai dari awal bulan Ramadan, dan waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama itu adalah pada malam Idul Fitri, tepatnya gitu. Atau Baik. kalau Baik Pak Muhyiddin, di 2 bulan sebelum bulan Ramadan menunjukkan 29 hari di bulan Hijriyah. Apakah setelah 2 bulan 29 hari bulan Ramadan ini kemungkinan akan genap 30 hari Pak? Kalau saya tidak melihat secara seperti itu, tetapi saya melihatnya adalah pada perhitungan hisabnya yaitu ijtima. Jadi bulan itu memang ada yang bisa berumur 29, ada yang bisa berumur 30 hari. Makanya kita tiap bulan itu melaksanakan Ru'yatul Hilal. Jadi tiap akhir bulan Komariah, tepatnya pada tanggal 29, itu kita biasanya Ru'yatul Hilal. Itu jadi kalau misalkan apakah berturut-turut harus berapa itu, saya kira itu adalah bagi kami di Falakiyah itu adalah perhitungan hisabnya. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin Hasan, Ketua Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik telah bergabung bersama kami di iNews Sore.